Halo bro, balik lagi bersama saya Arif Verbe di channel YouTube Prime Gears. Di video sebelumnya kita pernah membahas tentang helm Arai ber-SNI, dan sekarang kita akan membahas gimana prosesnya helm Arai bisa secara resmi masuk ke Indonesia dan siapa orang di balik itu. Pengen tahu ceritanya? Check it out. Oke bro, dan sekarang kita akan panggil narasumbernya. Ya, inilah dia, Bapak Erik Saputra. Waduh, saya harus hati-hati nih, bos saya. Jabatan taruhannya ini. Selamat siang, Pak. Mungkin saya coba perkenalin dulu ya, Pak ya. Ya, ini Bapak Erik Saputra, bos saya. Jadi Bapak Erik Saputra ini bagian dari BOD untuk di Arai Indonesia ya. Dan nanti nih kita akan tanya ke beliau gimana ceritanya Arai bisa resmi masuk ke Indonesia. Cuma sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih terkait cerita pribadinya dari Bapak Erik Saputra. Oke, Bapak Erik. Aku banget ya bro. Iya ya. Saya taruhannya jabatan ini. Saya boleh santai nggak Pak? Boleh Pak? Oh boleh ya Pak. Iya. Tenang aja ya. Nah, ini kan teman-teman Prime Gears pernah, maksudnya kita udah pernah sharing terkait helm Arai SNI gitu. Cuma ternyata banyak juga yang pengen tahu ya awalnya helm Arai itu gimana sih ceritanya bisa masuk ke sini gitu. Nah, cuman sebelum ke situ ya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih kan. Bapak kan juga aktif di balap motor kan? Iya kan, ini pembalap nasional juga. Prestasinya itu di juara umum di 2018 Pak ya? 2018, 2019. Nah, udah 2018, 2019. Nah, ini awalnya bisa suka dunia motor gimana Pak? Awalnya itu pertama-tamanya banget sih, awalnya itu saya berkecimpung lebih banyak di Harley. Oh, anak Harley dulu ya? Tahun 2009 waktu itu. 2009 ya? Masih SMA ya. Oh, SMA udah Harley ya? Oh iya ya. Ini kayaknya nggak ada cerita ininya nih. Langsung awal langsung udah main Harley. Harley itu waktu pertama kali itu menggunakan Road King. Nah, setelah itu berkecimpung di dunia balap itu saya sukanya awalnya karena pada saat itu Harley mengadakan one make race untuk XXR. One make itu balap Harley itu? Oh. Dia gabung di Indo Speed Racing Series waktu itu di IRS. Nah, saya pada saat itu saya belum pernah punya motor sport. Nah, dan karena teman-teman saya kebanyakan Harley semua, mereka pada turun itu. Nah, saya waktu itu punya motor pertama Yamaha R6. Nah, pada saat dia lagi pada latihan, nah saya coba ikutan deh sama anak Harley itu, padahal yang lain Harley saya pakai Yamaha sendiri. Nah, dari awal itu juga saya baru menyukai
bahwa nih seru juga nih olahraga ini. Kayaknya seru kalau kita tekunin gitu kan. Itu awal mula suka balapnya tuh ya, awal suka race ya. Oke. Nah, akhirnya saya membuat racing suit waktu itu di HRS sama Juragan AC Pendro. Nah, di sana baru saya menggeluti dunia balapan yang sesungguhnya deh gitu. Itu udah yang road race tuh ya, balapan road race. Nah, di situ saya pertama kali buat baju balap di sana. Lalu saya mensponsori tim balapnya HRS. Nah, di situ juga saya baru belajar balapan secara profesional lah gitu. Waktu itu saya pertama kali mendapat... SMA udah masih SMA waktu itu udah yang pas mulai terjun masih SMA. Oke. SMA kelas 3 lah baru saya mulai nekunin dunia balap. Masih ikut juga masih kelas junior waktu itu. Nah, mentornya itu M Fadli. M Fadli, karena M Fadli waktu itu masih balap di HRS juga. Nah, saya coba untuk belajar sama M Fadli. Akhirnya singkat cerita saya menjuarai kelas junior superbike waktu itu namanya. Itu pas awal terjun langsung ya. Pertama kali turun start dari posisi 14 bisa kedua. Wih, 14 kedua? Iya, itu pada saat kondisi hujan pokoknya. Pada saat kondisi hujan, nah itu pada saat meraih balapan pertama langsung dapat podium kedua. Itu malah makin terpacu lagi tuh makin kepancing itu balapan. Nah, akhirnya saya sempat vakum selama 3 tahun karena saya harus tadi ke Jepang untuk belajar bahasa. Berarti lulus SMA itu langsung Jepang 3 tahun? Lulus SMA itu saya langsung ke Jepang 2 tahun untuk belajar bahasa. Nah, setelah pulang baru menekuni lagi balapnya. Dan waktu itu kondisi badan saya masih 100 kilo. Iya emang. Ntar boleh kita tongolin nggak fotonya? Dulu sebelum gede banget. Dulu 108 kilo. Nah, karena mau balapan juga, mulai fokus juga latihan fisiknya di motocross. Nah, itu yang sekalian juga saya diet juga dan latihan fisiknya di motocross bareng sama. Justru itu waktu itu di motocross, maksudnya aktif di motocross emang buat fisik gitu, buat fisik. Bukan hobi atau kejuaraan gitu enggak ya? Enggak. Waktu itu sempat sekali kejuaraan. Yang motocross? Motocross sempat sekali, cuman pada saat ikutan balap langsung patah. Waduh, bagaimana Pak? Kiri. Waduh, ngilu. Jadi ternyata kalau di motocross itu kitanya aman, ibaratnya jumping mau ngelewatin aman, kita belum tahu orang lain tuh aman nggak lewatin jumpingan itu. Karena saya pada saat itu saya lagi jumping buat ngelewatin double, ternyata yang depannya jatuh. Kalau saya biarin motornya terus saya pegang, itu pasti orang akan ketiban. Akhirnya motor saya bawang kanan, saya ke kiri. Nyelamatin orang depan justru ya, tapi malah jadi patah ya. Lebih berat ya. Terus singkat cerita juga, akhirnya saya kan mensponsori HRS itu sampai tahun 2012. Sempat pembalapnya Harlan Fadila, M Fadli, ada Oki Ristan juga waktu itu. Itu belum aktif, tapi belum ikut terjun ya? Masih ikut-ikut buat ini aja, Ya, di bagian tim aja ya. Dan junior superbike udah mulai aktif di situ. Tapi belum, kan junior superbike itu nama timnya Pak? Waktu itu nama timnya ada, yang tahun pertama masih Suzuki. Suzuki sempat HRS. Terus tahun kedua baru Honda Carlos ARS. Tahun berapa tuh? Harlan sama setelah itu M Fadli. Itu tahun berapa tuh yang? Tahun 2012, 2013 lupa deh. Berarti yang pertama Suzuki. Iya. Terus Honda sama Harlan sama si M Fadli ya? Terus akhirnya vakum selama saya balik balap lagi tuh 2016 2017 deh. Nah, 2016. Itu maksudnya 2016 itu mulai balap lagi terjun sendiri? Terjun sendiri. Balap ini gitu. Sama HR waktu itu saya coba bikin manajemen tim sendiri, coba untuk belajar karena waktu itu kan hanya sebagai sponsor. Saya mau coba deh gimana sih bikin tim balap yang profesional itu seperti apa. Akhirnya 2017 baru terwujud, 2016 lah. Tapi saya belum begitu prestasi. 2017 baru mulai dapat hampir juara waktu itu di 2017 tuh
saya hampir juara untuk di 600 dan 1000-nya, cuman itu apa? Ini ya? IRS ya? Mas sendiri. Akhirnya saya poin kedua di 2017 karena saya di 250 patah. Di es kecil. Tunggu. Tadi kan yang poros kiri, itu kanan. Yang komplit ya? Waduh. Jadi masih ada pen-pennya. Baru di 2018 dan 2019 itu poinnya sempurna sih, itu pas juaranya 2018. Iya. Gitu. Nah, berarti ini ilmunya apa bisa memanage tim balap dulu didapat itu ilmunya dari waktu tim sama ARS ya. Terus akhirnya baru bikin ini sendiri. Nah, timnya apa tuh yang Carlos itu? Nah, kalau sekarang tim sendiri Carlos. Yang tadi 2017 tadi? 2017 udah Carlos Restek. Udah Carlos Restek ya. Sama Carlos Restek, RRS sama Kare ya? Sama Kare juga ya. 2017 itu sudah mulai sama Kare. Dibimbing sama Kare. Nah, itu baru mulai prestasi ya? Dibimbing sama Kare sih. Oke. Berarti awal ini motor ya Harley tadi ya? Awal-awal ini motor Harley ya? Motor tuh Harley basicnya. Berarti biasaan pakai motor gede, malah pas lagi 2019 baru coba motor-motor kecil dia 250 terusnya bebek 125, 150, 2 tak tuh baru coba-cobanya pas udah dapat pembalap yang mentor-mentornya nih. Sekarang kan kebetulan mentornya banyak. Ada Carrera Tukore, ada Rusman Fadil, ada Wahyu Aji, ada Feroz Kuncir, Reza Hanum, Aditya Fauzi. Nah, sekarang awalnya cuman saya doang sendiri, mulai tahun 2018, 2019 nih itu udah mulai tuh saya rekrut pembalap-pembalap untuk bareng-bareng sama saya gitu. Ini menarik juga ya. Biasanya kalau orang kan dari boleh diminum ya bro ya? Oh iya, silakan. Oh ya, ini kopi 070 nih. Tuh. Nah ini 070 Coffee. Ini kita syuting di Cibinong. Jadi di atasnya ini di bagian atas kita ada apa namanya? Food court. Teras Mekar. Jadi di atas tuh ada ini kopi ya, 070 Coffee, ada Gildak, Ikban, sama Street Boba. Nanti di coming soon di Bintaro. Iya, coming soon di Bintaro. Jadi bisa sekalian buat tempat nongkrong ya. Di tempat nongkrong buat anak-anak motor di daerah. Pokoknya dimanjakan lah nanti Pak. Seperti saya membacakan. Iya, bisa aja. Nah, ini tadi menariknya gini nih, kalau kita kan umumnya rata-rata tuh dari cc kecil nyoba kan ke cc gede gitu kan. Nah, tapi kalau tadi dari cerita Bapak kan cc gede dulu kan dari Harley, terus coba yang di road test tadi juga kan 600 ya. Terus sekarang nih kan sering juga udah yang cc kecil ya. Itu kenapa Pak? Kalau orang kan malah pengennya udah gede malah males gitu. Penasaran sih ibaratnya coba dari motor yang gede ini challenge-nya apa lagi nih? Saya sebenarnya harusnya udah bisa turun di balap Asia ARC, cuman nggak dapet izin. Oh gitu. Bosnya. Udah balap di Indonesia aja. Oh gitu ya. Iya. Kan harus banyak kerjaan. Ya itu. Ya udah cari challenge baru. Coba deh motor-motor kecil, siapa tahu di motor kecilnya juga bisa prestasi juga kan, tapi ternyata tidak semudah itu. Oke, berarti ya prestasi yang ini pas di cc gede memang ya? Iya. Ya, karena emang awal mulanya juga di cc besar, baru ke cc kecil. Karena bawa motor yang nggak ada tankinya itu lebih susah. Oh gitu ya. Karena motor bebek tuh nggak ada tankinya. Yang bisa kita jepit. Oke. Nah berarti terakhir itu di 2019 ya? Iya. Cuman 2020. Di 2020 karena mulai pandemi ya. 2020 mulai pandemi, 2021. Nah ntar kira-kira ke depan masih tetap mau coba di yang balap cc kecil atau? Saya sih intinya selama masih bisa balap pasti akan balap terus. Jadi mau motor cc gede, cc dari 1600, 250, sampai motor bebek juga saya semua coba ya? Tahun 2020 ini akan coba gas semua.
Nah, tapi kan karena pandemi. Pandemi, ya. Sayang banget memang. Ditunda dulu, kita mengikuti aturan pemerintah. Paling hanya latihan-latihan, tapi latihan-latihan terus berjalan sih bareng tim semua. Nah, gitu. Terkait balap kan tadi kalau sampai mau, ya kan akhirnya bisa apa? Cuma bisa di ajang nasional karena nggak dapet izin buat yang internasional kan. Tapi kalau dari, nah ini kan baru ini nih berstatus. Nah ini kalau dari istri sendiri gimana nih Pak, support nggak di balap? Karena kalau dari awalnya istri udah tahu saya seorang balap, jadi ya dari awal saya udah bilang saya sampai kapanpun saya akan tetap balap selagi masih bisa balap. Ya karena kan ya yang saya tahu ya kan memang waktu apa ya nggak boleh ke ini kan sebenarnya lebih ke ya worries kan, ya takut kenapa gitu, makanya ya udahlah lu di internasional di nasional aja, nggak usah jauh-jauh sampai ke internasional gitu. Nah ini kan juga biasanya kan ya sama nih, istri kan cewek juga kan, ya, tapi ada kekhawatiran ke situ juga. Pasti kali ya. Pasti ya. Nah, tapi tanya aja. Pasti. Oke. Nah, selain di ini Pak, selain tadi ya apa dari hobi ke dunia motor terus sampai prestasi balapnya Pak Erik nih. Nah kan di luar itu, nah ini tadi nih yang teman-teman nih penasaran terkait apa Arai SNI. Nah kan selain tadi aktivitas balap, dulu mungkin kuliah, sekolah, terus kuliah juga udah langsung aktif di balap, terus sambil jalan juga ngejalanin ini kan di Carglass Group ini gitu kan. Kenapa sih Carglass tuh kok? Iya, kenapa milihnya Arai, kan banyak nih selain Arai sebenarnya kan, ya maksudnya helm-helm merek lain gitu. Kenapa kok ininya milihnya tuh ke Arai? Ceritanya gimana Pak? Karena awalnya itu saya udah mulai fokus di balapan. Saya ingin hobi saya ini menjadi satu mata pencaharian juga lah, ibaratnya. Hobi, bisnis sambil jalan. Oke. Dan buka lapangan kerja juga kan buat kita. Iya betul. Buat saya juga Pak. Nah dari situ saya coba, kita kan Carglass itu sudah membuat helm juga sendiri. Iya, Carglass ada ya, oke. Sendiri. Cuman kita harus saya kan pada saat mau balap, saya pasti pakai helmnya selalu Arai dari pertama kali balap. Oh awal ini, oke. Nah, saya coba lihat di Indonesia ini kok ternyata belum ada yang pegang brand Arai ini. Nah, disitulah ya. Approach ke Jepang, itu mungkin suratnya terpending selama 2 tahun kali ya. 2 tahun approach. Waktu ngajuin itu 2 tahun? 2 tahun. Nah, soal dia harus survei dulu ke Indonesia. Iya. Dia melihat siapa sih sebenarnya yang akan megang. Iya, yang mau megang nih seperti apa ya. Survei dulu, ternyata kita kan juga pabrik helm. Sebenarnya terjadi terkendalanya, ntar lu bakal copy helm gua apa enggak? Kan, ya mesti ada ketakutan dari arahnya kan pasti ada ketakutan seperti itu. Oh berarti mereka udah sempat datang? Sempat. Sorry Pak, maaf. Tadi takut apa? Pas waktu awal ngajuin itu tahun berapa tuh? Tahun 14-an ya? 14. Oke. 2016 baru di-approach. Iya, 2016 itu ya. Nah, itu dia akhirnya sempat datang, dia ngeliat tuh. Nah, terus dia akhirnya bisa yakin. Akhirnya bisa yakin kita karena saya juga basicnya bisa bahasa Jepang. Iya. Ayah juga bisa bahasa Jepang. Jadi komunikasinya lebih enak ya? Komunikasinya lebih enak. Dan dia mungkin awalnya juga dia kaget. Kok lu bisa sampai belajar bahasa Jepang, keseriusan buat ngemegang semua brand Jepangan. Dan backing saya juga itu dealer Yamaha, dan customer kita rata-rata Jepang, pabrikan Jepang semua. Akhirnya setelah kita berkenalan dan ngobrol panjang lebar, kita bikin gentleman agreement bahwa kita tidak akan membuat helm berbahan fiber. Oke. Mereka mensyaratkan itu ya? Carglass hanya fokus di bahan plastik. Plastik ya, base ya. Arai jadi mensyaratkan, oke, lu boleh pegang karena lu pabrik helm, tapi lu nggak boleh bikin helm berbahan fiber. Pembuatannya pun itu total berbeda sama sekali. Iya. Kalau dia kan bener-bener handmade. Iya, handmade betul. Kalau misalkan pabrik helm ABS ini kan dia diinjek kan, diinjek pakai molding kan. Kalau dia berbeda gitu, jadi dia melihat alat-alat kita di sini, nggak ada sepertinya dengan gentleman agreement juga kayaknya nggak ada kemungkinan dari Carglass buat nge-copy, dan itu bukan stylenya Carglass juga. Iya.
Kita no kopi-kopi kalau kita mah. Nah, fake helmet lah. Ya. Berarti ya lumayan lama ya, 1-2 tahun. Nah, terus prosesnya Dan kenapa kita pilih helm Arai itu juga? Ya, sekarang nggak bisa dipungkiri bahwa helm Arai helm terbaik di dunia saat ini. Sorry, ya itu awalnya memang karena pas waktu balap udah pakainya Arai ya? Iya, semenjak naik Harley pun itu makanya akhirnya sama kepala orang Asia kan paling enak kan. Paling enak betul. Ya memang dia fittingnya kan ya itu kan, tiap daerah dia menyesuaikan ya kan, kayak Eropa kan ada ya beda ini sendiri. Beda semua. Oh berarti ya karena memang dari awal suka motor, maksudnya tadi motoran pakai Harley, udah pakai Arai, maksudnya udah nyamannya Arai dan melihat peluang. Oh di Indonesia belum ada nih, jadi tertarik situ. Oh gitu ceritanya. Oke. Nah waktu itu kan ini juga nggak tahu, jadi kan pernah dengar pas waktu kalau Arai helm yang di Indonesia kan harus ada emboss SNI nih. Nah tuh katanya dengar sempet waktu pas yang kita ke Jepang pun kan Michu Arai ngomong tuh, memang dia akhirnya si Michu Arai bilang ya dia memang ininya respect lah ya, karena emang dia Arai itu respect, jadi apapun yang disyaratkan yang ditentukan oleh negara. Akhirnya dia mau gitu kan. Nah itu dulu ininya gimana tuh? Nah awalnya pertama kali dia tuh seperti nggak percaya mau ada standarisasi SNI. Tapi kita coba jelasin bahwa di sini kan punya kedaulatan sendiri, harus punya standarisasi sendiri, dan awalnya lo emang nggak percaya sama kualitas Snell gua gitu kan awal-awalnya. Tapi setelah kita coba kasih penjelasan, dia mengerti dan dia mau untuk mengikuti. Akhirnya kita bawa sampel bentuk SNI-nya seperti apa standarisasinya, dan kita bawa ke sana dan coba bikin sampel kemari, dan di approach juga sama orang SNI-nya, dan akhirnya kita bawa orang SNI untuk survei ke sana, ke pabriknya. Karena kan syaratnya dari SNI ini harus survei pabriknya kan. Iya. Jadi kita bawa orang SNI buat survei pabriknya. Sana ya pabriknya. Dan udah sekarang jadinya kita bisa dapetin helm-helm yang di Indonesia ini yang resmi itu sudah berlabelkan SNI. Gitu ceritanya jadinya. Iya. Dan juga ada beberapa sampel helm Arai yang sudah SNI ini dibawa ke tempat pengujian SNI-nya. Untuk ini ya proses evaluasi apa segala macam ya. Dan secara berkala pun juga dites juga kan ya? Iya. SNI itu kan masa berlakunya 4 tahun ya, harus perpanjang. Nah kalau untuk ininya evaluasinya dia kalau nggak salah tiap tahun tuh ada tuh. Tadi minta sampling buat dia dites uji SNI-nya. Oh jadi itu ceritanya kenapa ininya Arai ya? Nah ini kan kan sebelum Arai SNI ada pun sebenarnya di pasaran sebenarnya udah ada kan, Arai, maksudnya Arai yang memang ya non SNI gitu kan. Nah terus kenapa nggak ya udah masukin biasa aja, nggak perlu mikirin yang SNI-nya gitu? Karena juga kan kita di sini kan harus menghormati pemerintah Indonesia kan, itu kan karena untuk melindungi semua usaha-usaha yang ada di sini kan. Dan juga kan nggak bisa dipungkirin kita kan harus bayar pajak. Kayak gitu. Helm SNI ini kan, jadi kan mungkin ada beberapa toko-toko yang masukin secara black market, hand carry atau segala macam. Nah tapi kalau kita ingin Carglass ini gaya perusahaannya ingin semua yang dijalankan oleh Carglass itu sesuai dengan peraturan dan pemerintah yang berlaku di sini gitu. Nggak mau menyalahi aturan lah. Ibarat kita kan sama kayak juga. Sama kayak Michu Arai tadi respect ya kan. Respect ke pemerintah sesuai dengan ketentuan, makanya ininya yang resmi. Nah, oke Pak. Jadi ini setelah sudah megang Arai yang SNI ini, nah ini kan juga masih ada lah ya, kalau kita di pasar kan orang masih ada yang menggunakan helm Arai yang yang non SNI. Nah kira-kira kalau dari Pak Erik sendiri gimana tuh melihat yang sebenarnya kita tidak terlalu masalah dengan helm yang non SNI itu gitu kan. Karena kita kelebihan dari SNI ini kita kan juga masih memberikan fasilitas yang lebih dan servis yang lebih lah untuk konsumen-konsumen kita seperti biasa kan kita free cuci, free fitting juga gitu gratis sebenarnya. Acara-acara balap. Ada acara balap kita kasih ada racing service Dan ke depan juga touring service seperti Bapak Pas lagi pandemi gini kan helm kan itu adalah
aparel yang paling dekat sama daerah wajah si pembalap kan. Saya juga berharap di setiap balapan itu sekarang sudah mulai semenjak pandemi ini kita membersihkan helmnya dan memberikan desinfektan untuk dalam helmnya. Karena kita nggak tahu kotorannya akan masuk ke dalam helm kan seperti apa. Jadi nggak cuma sekedar prokes juga lah. Iya, maksudnya bukan sekedar, biasanya kan menghindari atau menghilangkan debu aja ya. Nah sekarang nggak cuma debu berarti ya, virus juga ya. Iya. Gitu. Kedepannya nih Pak, kira-kira apa nih yang mau Arai Indonesia lakukan? Maksudnya kira-kira planningnya, kalau boleh tahu nih, planningnya Arai Indonesia ke depan mau seperti apa sih? Kedepannya pasti kita akan mencoba untuk menambah banyak dealer di seluruh Indonesia. Mungkin kan sekarang udah mulai bukan cuma Jakarta aja, dulu kan Jakarta aja. Iya, dulu. Kita berharap juga ke Bali, ke Kalimantan, bahkan ke Papua sekalipun atau Sumatera. Kita juga membuka kemungkinan untuk teman-teman semua yang mau berjualan Arai juga gitu, kita tidak menutup kemungkinan buat coba itu gitu. Wah, tugas saya nih. Siapa? Nah, terus selain itu apalagi Pak? Kan sekarang layanannya nih juga technical pro shop-nya ya. Kan memang baru di Jakarta nih. Karena kan kita setiap tahun kalau misalnya sebelum pandemi itu pasti technical pro shop dari Jepang. Ya, datang. Iya, tiap tahun datang kasih training, betul. Kan, gitu. Jadi ya semoga ya makin banyak lah ya khususnya sih di kota-kota besar lah bisa apa ya, memanjakan pengguna helm Arai lah ya gitu. Oke, Bapak Erik, mungkin itu aja dari kita, atau mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Prime Gears, Pak? Paling teman-teman semua saat ingin riding itu usahakan untuk semua mau sedekat apapun untuk berkendara dengan kendaraan roda 2, peraturan pemerintah juga, prokes juga, dan menggunakan helm yang pasti, jaket protektor, sepatu, celana, pants itu yang sesuai standar. Karena kita kecelakaan, kita tidak tahu jadinya kapan kan. Gitu. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Siap. Oke. Ya, diperhatikan ya. Harus gear up ya kalau safety buat safety first. Balapan pun juga begitu, harus sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk mengutamakan keselamatan kita sendiri gitu, dan juga orang lain pastinya. Oke, terima kasih banyak Bapak Erik. Oke Bro, itu tadi obrolan kita masuknya Arai ini ke Indonesia. Dan terima kasih banyak Bapak Erik atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman Prime Gears sudah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar masukan-masukan dari kalian. Jangan lupa selalu waspada dalam berkendara. Tetap gear up. Saya Arif RB. Saya Erik Saputra. Wassalam. Thank you Pak Erik.